adalah suatu awal dari kami melakukan sesuatu di desa ini. Bapak Ibu, Konco Dolan itu adalah kumpulan dari orang-orang yang peduli akan budaya dan pendidikan di desa Jogotirto ini. Bapak Ibu bisa lihat tadi di depan bagaimana ada informasi tentang Konco Dolan. Konco Dolan itu mencoba untuk menghadirkan di desa Jogotirto ini tentang sekolah desa yang isinya tentang pendidikan bagi anak-anak, pendidikan bagi orang tua agar desa kita semakin baik, desa kita semakin maju. Juga ada jelajah desa. Karena kenapa muncul jelajah desa? Karena menurut kami Jogotirto ini banyak potensi wisata yang bagus dan bisa kita optimalkan ke depannya. Saya panjatkan dan banyak syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan ridhonya, izinnya semua ini terlaksana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sambutan yang kami persilahkan. Dan juga praktisi seni ya, gitu ya. Gambarnya memang ada yang berbeda. Terima kasih. Bisa dikemas dengan baik sehingga bisa minimal meningkatkan perputaran perekonomian yang ada di Kapanewon Berbah. Karena hanya dengan perputaran ekonomi yang tinggi, kemakmuran ini otomatis akan terbentuk. Yang kedua juga selamat kepada ibu-ibu semua yang telah setia mendampingi anak-anaknya di dalam lomba ini. Lombanya, tapi bagaimana parenting, pendampingan anak, ngancani anak, guyubi anak, ngerti rasane anak, ini adalah satu yang penting. Karena investasi wong tua itu yang paling mahal, yang paling berharga bagaimana investasi pada pendidikan anak. Nah, harapan kami edu wisata yang ada di Jogotirto ini melalui ibu-ibu, bapak semuanya ini bisa disebarluaskan sehingga keberadaan edu wisata Elfam dan Kampung Kunden dan Jogotirto khususnya ini menjadi kebanggaan kita bersama. Mungkin kakak ini ada yang mau perkenalan sama adik-adiknya yang lagi melukis di talk show. SMP ke bawah itu pada nongkrong di balai desa. Saya lihat, saya intip mereka bukan membuka situs-situs pendidikan. Kalau tidak game, bahkan ada beberapa yang sudah mulai ke situs porno. Pemerintah hadir dengan ada wifi gratis di desa itu untuk pembangunan dan bagaimana kita bisa adaptasi dengan perubahan zaman yang teknologi ini. Tetapi kalau kita orang tua lebih canggih anaknya, jangan salahkan anak-anak. Bahkan ketika ada HP gitu ya, Dek minta tolong dong mama ini HP-nya gimana, banyak yang begitu yang saya temukan. Kita harus tahu juga minimal Bapak Ibu, saya praktek di rumah, akun anak-anak saya itu akun saya. Jadi kalau dia membuka situs apapun, pasti akan report kepada akun saya. Ketika anak-anak itu, Mas, anak saya nggak mau kalau udah pakai HP, bikin kesepakatan tidak sama anak. Kalau hanya kita diskusinya hanya satu arah, apalagi memarahi anak-anak itu akan melawan. Tapi aja yang beberapa teman-teman saya dan saya lakukan juga, Mas, berapa jam mau main HP-nya? Pernahkah ngomong begitu dengan anak? Pernah, sering, tapi masih membantah. Betul. Sampah, tanpa ada dialog dulu anak-anak akan melakukan perlawanan. Bahkan banyak yang bilang peraturan dibikin untuk dilanggar. Banyak yang bilang begitu. Nah, kebetulan di sini juga ada membuat regulasi ya Pak ya. Regulasi dibikin itu untuk mengatur tatanan biar terjadi tata titipan.
supaya ada apa namanya, bagaimana yang kesepakatan yang kita bangun itu. Tidak. Ketika dikasih ruang konsentrasi, anak itu akan asik dengan itu. Kalau ruang konsentrasinya itu sesuatu yang negatif, ya anak akan memulai dengan itu. Saya jadi ingat bagaimana orang-orang tua di zaman saya ke atas ya. Bahkan saya jadi sedih yang sekarang, anak sekarang atas nama kesehatan nggak boleh cekeran. Betul nggak? Nanti kena paku, nanti kotor dan segala macamnya. Padahal Bapak Ibu, ketika telapak kaki kita bersentuhan dengan tanah, itu namanya metode grounding, dan itu penting. Setiap hari minimal sebelum berangkat sekolah itu grounding dulu. Coba lihat di rumah. Listrik ada groundingnya tidak? Bapak Ibu, tubuh kita itu adalah medan listrik yang bagus. Kalau kita nggak grounding, listriknya tinggi, cara berpikirnya negatif, yang ada marah, yang ada emosi. Saya melakukan riset kepada pelaku kelitih itu begitu. Pelaku kelitih yang di Deman Hijau itu anak seorang guru dan anak pegawai. Saya diminta oleh senior saya Dr. Silvi Dewajani, konseling saya, karena mereka merokok, saya ngajak ngerokok bareng. Lama saya ngobrolnya, baru bisa tune in masuk ke dalam masalah ini. Kenapa? Lagi ngobrol, lagi gue bacot, pengen wae nggak mungkin. Ternyata dia nggak menemukan figur di rumah, nggak menemukan sesuatu yang nyaman di rumah. Itu orang tuanya orang pintar, katakan begitu. Karena guru, seorang pendidik itu orang tuanya. Saya sedih. Lalu yang di kota gede, yang ngepruknya di daerah JC itu, saya diminta untuk konseling pelakunya. Sama jawabannya, pengen wae wong aku malas gelor cangkai. Sesuatu yang dia temukan tidak nyaman di rumahnya. Bapak Ibu kalau dengar dulu orang tua kita, fondasi bangsa ini adalah rumah tangga. Kan jempol kita tuh gampang mentransfer orang. Adik-adik, kan nama saya Olga. Saya gelisah dengan kemajuan teknologi ini, ternyata kemunduran soal Pernah etika. keluar baju nggak? Dihitung dari tadi 1,5 jam. Aku sendiri kurang tahu ya. Jangan terpaku sama waktu, yang jelas kreatifnya aja. Yang berjudul Kemesraan ini. Hari pantai Nomor 13. Lagu tentang di sana
Saran beliau itu untuk seperti itu. Jadi kita memulai dari hal yang kecil. Kemarin kita Pancasila itu memulai dari mencoba untuk mengangkat dari dusun yang bisa kita angkat, misalnya dusun Wonorejo, Candi Abang. Kemarin awalnya mau ke situ, cuma kebetulan kemarin berpihak di sini dulu gitu masuk. Jadi kita membuat acara di kampung di Dusun Gondel. Nah di Dusun Gondel ini kita sudah memulai merintis menjadi kampung wisata itu dari tahun 2017. Kita memulai dari 2015. Kampung Gondel merintis. Waktu dulu kita datangi sama masih Bupatinya Sleman Pak Sri Purnomo, bersama Ketua DPD itu Pak. Di sini juga ada wisata peternakan, baik itu peternakan sapi, domba maupun sapi. Nah, Elfam dulu berdiri itu 2017, salah satunya adalah untuk mensupport itu mensupport dusun menjadi kampung wisata. Kita mensupport itu, kita berdirikan, makanya awal mulanya Elfam berdiri itu adalah pendopo ini, yang tempat kita duduk bersama ini awal mulanya Elfam berdiri. Jadi dulu bukan kandang kambing yang kita bikin, tapi pendopo ini. Saya punya pendopo, walaupun pendopo itu sebenarnya kan kayak pendopo bupati gitu ya, bagus banget, tapi nggak apa-apa, ini soalnya punya pendopo biar kesannya lebih mewah. Jadi salah satunya adalah itu dulu kita mencoba bergerak sesuai dengan kemampuan kita, dan desa akan menjadi lebih kuat, lebih maju kalau kita bisa bergerak, apalagi kalau kita bisa berkolaborasi. Makanya ada namanya kelurahan, Kapanewon atau kabupaten. Kalau hanya kita ditunjuk pasti hanya sekali, setelah ditunjuk habis itu selesai. Tapi kalau inisiasi itu datanya dari kita, dari warga, akan berbeda. Karena kita kan berusaha untuk gimana caranya bisa, gimana caranya maju, dan gimana caranya bisa berjalan, walaupun dengan merangkak. Sebenarnya Pak Panyewu, jadi boleh seperti itu Mbak Wisma. Jadi mungkin wisata desa-wisata Kelor itu juga saya kenal, masih dari desa-wisata Kelor juga. Pada pagi siang hari ini, dan di sini juga untuk menggali potensi yang ada di Kelurahan Jogodeto. Kalau boleh izin Bapak, sebelumnya kami ini dari Kelurahan punya lagu loh Pak, boleh nggak ya diputar? Jadi lagu itu menceritakan potensi yang ada di Kelurahan Jogodeto. Jadi lagunya itu Bapak Jogodeto. Dan diharapkan untuk menuju potensi atau destinasi wisata yang ada di Kelurahan Jogodeto, yang dimana ini nanti bisa menjadikan salah satu penyemangat untuk para pelaku, atau nantinya ini menjadi penyemangat kita bersama untuk bisa mengembangkan potensi yang ada di kelurahan. Mungkin belum banyak yang tahu juga, karena ini karya dari kami pemerintah Kelurahan Jogodeto itu baru
2 kali kita pentaskan. Sekali lagi panggilan. Kayaknya juga akan kita kerjakan bersama karena di sini juga bisa berkolaborasi lagi dengan forum Konco Dolan ini dengan pengembangan potensi-potensi yang ada, karena di sini kami juga sedang proses mengidentifikasi potensi-potensi yang ada di Kelurahan Jogotelta, mulai dari Lambang Bantal, Candi Abang, Gua Jepang dan sebagainya, yang itu nanti bisa menjadikan pendapatan asli desa yang nanti itu ketika PAD kita nanti bisa kita maksimalkan, insya Allah nanti kegiatan di masyarakat juga akan semakin banyak seperti itu. Mungkin itu saja Bapak yang bisa saya sampaikan. Mohon izin nanti kalau boleh kalau boleh tadi mohon izin kalau boleh nanti lewat YouTube aja, sudah masuk ke YouTube, nanti kalau boleh kita diputarkan lagu itu sebagai langkah kami untuk bisa menyemangati bahwa saya Yogyakarta itu banyak potensi yang bisa kita jadikan sebuah karya sendiri. Ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka kegiatan begitu di forum Dolan Konco Dolan begitu, berupa pertanyaan kepada Pak Yono selaku ketua forum Konco Dolan begitu ya. Tadi sudah Mas Doli. Ini permasalahan juga ya, tapi alhamdulillah di sini ada forumnya begitu ya terkait dengan pengentasan yang sekarang ya begitu tidak terkendalinya begitu ya. Pertanyaannya, ya, bagaimana caranya? Ini termasuk anak saya juga ya, mengantisipasi ya awalnya. Kalau sekarang mereka kalau dilarang terkait dengan HP, otomatis kalau saprotan itu akan berontak begitu ya, karena beberapa itu ada wifi ya di rumah-rumah. Jauh segendrauh Pak Sekda, mereka saya tanya jawab. Melarang anak itu supaya tidak main HP ya, karena di sekolah itu justru malah diharuskan begitu ya Pak. Kami ditindaklanjuti dengan Perda nomor 9 tahun 2022, kalau nggak salah sudah diundangkan di bulan 10 tahun 2022 sekarang sudah berlaku, terkait dengan pembentukan desa wisata, kampung wisata itu. Kemudian di Jogotirto kebetulan ada program PUPM yang terkait dengan pengembangan pariwisata, khususnya desa wisata maupun destinasi wisata. Ya, terkait dengan koordinasi sudah kami lakukan dengan Pak Maryadi Lurah, Pak Maryadi Yosewu, karena di Berbah, khususnya itu belum ada desa wisata yang terdaftar itu ya di SK Bupati. Ya, monggo nanti setelah pelatihan di bulan 10 nanti akan ada objek-objek atau desa wisata yang timbul begitu. Kemudian di Pergub itu memang dikatakan ya, itu hanya ada satu di tingkat kelurahan, kelompok sadar wisata. Kemudian desa wisata itu boleh beberapa, cuman disarankan seyogyanya satu kelurahan, satu pokdarwis, satu desa wisata seyogyanya. Namun demikian, kalau lebih tidak masalah. Tapi konsultasi dan terkait dengan desa wisata sudah ke Penting Sari, sudah ke Mulisari, dan mungkin sudah di daerah Bantul, di Mangunan, dan mungkin di Lunjul, Langgeran barangkali. Nah ini monggo nanti terkait dengan pergerakan pariwisata ya, khususnya di desa wisata, ini monggo lekas di bentuk ya, berkaitan dengan nanti kita mengadakan pelatihan di Jogotirto pada bulan 10, kalau tanggalnya kami belum tahu. Nah, kemudian juga seandainya cepat pembentukannya itu nanti di 2024 kami Dinas Pariwisata akan melakukan klasifikasi desa wisata. Ini akan
kami masukkan itu kemudian amat sangat besar secara prinsipnya bagaimana mempersiapkan anak-anak kita, adik-adik kita menjadi pribadi-pribadi yang mandiri ke depan. Karena berkaitan dengan lomba melukis ini, imajinasi, kreativitas, keberanian menuangkan ide dan sebagainya betul-betul dibangun. Nah, dengan demikian diharapkan nanti anak-anak kita ini, generasi penerus kita ini menjadi generasi yang betul-betul anak-anak yang menjadi pemberani, mandiri, kemudian kreatif, dan mudah-mudahan juga nanti betul-betul menjadi anak-anak yang soleh-soleha yang dibutuhkan oleh negara kita. Karena dalam pembangunan negara kita perlukan anak-anak yang betul-betul dipersiapkan lahir batin, lahirnya secara materi dia pintar, cerdas, dan batinnya menjadi pribadi yang soleh-soleha. Apapun agama yang dia ini, monggo kita kembangkan dari usia dini ini. Betul-betul kita concern, kemudian kita tata, kita manage agar ke depan betul-betul menjadi anak-anak yang kita banggakan dan bisa event semacam ini belajar untuk bagaimana memperbaiki, memanage UMKM agar bisa berkembang baik dari sisi jasa yang dikembangkan, kemudian juga dari sisi memanage bagaimana pemasaran dan sebagainya. Nah, terima kasih Pak Maheru, mudah-mudahan kita berjenengan nanti bisa terus terangkan dengan baik. Tapi yang paling penting, monggo kita ajak semuanya untuk selalu dekat dengan Tuhan. Bapak-bapak yang ada di Pondopo, silakan sama-sama bergabung di sini. Kita akan foto bareng sekaligus akan melepas burung sebagai launching komunitas Konco Dolan, penggiat desa, penggiat budaya yang ada di desa Jogotirto ini. Ya, di agak ke belakang bisa enggak ya? Agak mundur. Berarti ini nanti yang melepas burung Pak Sekda sama Pak Budi. Oke. Hati-hati aja Pak, pegangnya Pak, nanti jangan salah pegang Pak. Oke. Ada Pak, ada. Oke. Ya, dan Pak satu. Dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kita launching komunitas Konco Dolan Jogotirto. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Sekda dan Pak Budi. Alhamdulillah pada bagian ini saya berada di desa atau di Dusun Kunden, Jogotirto dalam rangka kegiatan lomba melukis anak-anak yang juga siap untuk UMKM. Kemudian juga diselingi dengan pelepasan dalam rangka melestarikan alam. Nah, ini suatu kegiatan yang amat sangat bagus, yang mana kegiatan ini komplit dari sisi kegiatan sosial masyarakat ada, kemudian dari sisi kelestarian alam juga dikedepankan. Nah, mudah-mudahan di Jogotirto ini ke depan menjadi wilayah yang asri, yang sejuk, juga menjadikan masyarakatnya. Karena pendidikan, bagaimana melestarikan alam juga dikedepankan. Nah, lebih-lebih dalam kegiatan ini ada lomba melukis anak-anak yang amat sangat membanggakan. Karena bagaimana ke depan menjadi anak yang mandiri, kreativitas, kemudian cerdas, penuh nyaman dan dikedepankan diadakan di kegiatan ini. Nah, mudah-mudahan betul-betul dimulai dari Jogotirto ini ke depan anak-anak kita dan selamat datang kepada Bapak Budi, ke depan Dewan dan juga Pak. Nin, sudah? Senyum. Oke. Ya, gambarnya dikasihin sama Tante Olin. Ya. Yang semua nih yang juara sini karyanya akan kami dokumentasikan, mungkin ke depan kita pamerkan. Oke. Tepuk tangan buat adik-adik semua di sini. Silakan ada yang turun. Bu ya. Oke.
gitu. Adik, belakang ngomong. Biar kelihatan. Nomor 1, juara 1. Bisa, Sudah? Oke, terima kasih.